Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Podcast 5. Perkenalkan, nama aku Anjali, aku biasa dipanggil Jil. Dan kali ini aku akan membahas tentang media sosial, dimulai dari media lama, kemudian munculnya media baru. Tapi di sini aku nggak sendirian, di sini aku ditemenin sama dua teman aku, yaitu ada Edeli dan ada Hakim. Say hi. Hai. Gimana kalian kabarnya? Baik-baik aja. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik. sehat ya. Sehat. Lagi musim sakit tau nggak sih? Ya musim hujan ya, cuacanya lagi Alhamdulillah kita buruk. tetap diberi kesehatan. Amin. Amin. Mood kalian gimana kali ini? Baik. Baik. Mengusahakan untuk mencoba untuk baik. Mengusahakan. Berarti Kalau kalau buat- diusahakan mah tidak. Ya, begitulah. Ya begitulah. Ngomong-ngomong tentang media sosial nih, kita kan akan membahas media sosial kan ya. Aku pengen nanya dong, kalian tahu apa sih tentang media sosial? Oke, yang aku ketahui tentang sosial media sih itu merupakan platform digital yang dimana memfasilitasi penggunanya untuk melakukan komunikasi. Terus juga kita bisa membuat konten seperti foto, video, maupun tulisan. Selain itu juga sosial media juga memfasilitasi si penggunanya untuk bisa interaksi sosial di media gitu, komunikasi di media. Kalau menurut Kang Hakim? Ya, tergantung ini ya. Kan media sosial juga bermacam-macam gitu. Platform digital yang bermacam-macam. Kalau kita sebutin aja, sosial media tuh ada misal Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya lah. Facebook juga termasuk. Nah, kalau di Twitter kan cenderung ke ini ya. Orang-orang tuh curhat di Twitter gitu kan. Terus juga banyak sih informasi berita yang disebarluaskan di Twitter juga. Sedangkan di Facebook tuh cenderungnya tuh tempat apa ya, jual beli kayak gitu loh. Apa sih? Ya, Transaksi jual beli kayak ya, bisnis pemasaran kayak gitu gitu. ya. Iya. Jadi mungkin media sosial itu tempat ya yang tadi disebutin oleh Adli ya, tempat komunikasi gitu kan. Jadi tempat menyebarluaskan berita juga bisa juga itu, terus juga tempat transaksi jual beli itu sih. Aku pengen tahu dong kapan pertama kali kalian mengenal media sosial dan kapan pertama kali menggunakannya. Terus sampai sekarang kalian pakainya apa? Kalau aku sih pertama kali pakai media sosial tuh mengenal sosial media tuh SD ya, SD gitu. Sekitar kelas 3 lah aku udah main Facebook tahu. Kayak apa sih? Kayak dibikin gitu sama temen. Keren ya. Kamu punya Facebook karena gini-gini. Facebook apa sih gitu kan, dijelasin gini. Akhirnya dikasih nama tuh, untungnya namanya nggak alay ya. Ya. Nama lengkap gitu, Anjali Nusia gitu. Kalau kamu sih gimana sih Kim nama Facebooknya dulu waktu awal? Menarik ya pertanyaannya. Oh iya. Apa tuh? Jadi Apa tuh? pertama kali aku menggunakan sosial media tuh baru lulus SD tuh. Lulus SD masuk sanawiyah, masuk MTS tuh dapat seminggu lah, tiba-tiba ada teman satu kelas tuh cewek nanyain, "Kim, nama Facebook kamu apa?" gitu kan. Nah, di situ aku bertanya-tanya dong. Apa sih Facebook itu? Facebook? Nggak Ya, tahu. iya. Itu seumuran 16 tahun kalau nggak salah ya. Apa 15 tahun itu? Saya nggak berapa sih MTS tuh? Oh 13 tahun ya, 13 tahun. bingung lagi. Coba. Oke, jadi apa sih Facebook itu gitu kan? Nggak tahu gitu kan. Akhirnya aku dibikinin tuh sama temen aku yang cewek itu. Nah setelah berjalan 1 bulan 2 bulan, yang mainin itu bukan aku, temen gitu. Oh gitu. Iya. Karena Jadi Karena nggak tahu, Iya. ngerti juga. Terus ngerti itu kapan mulai Ya, ngerti, mulai main? mulai berjalan itu 2 bulan 3 bulan itu menggunakan Facebook. Karena pulang dari sekolah tuh pertanyaan-tanya ke kakak aku, ke teman-teman di rumah, "Kamu punya Facebook kah?" gitu kan. Aku jadi kayak apa ya? Iya. Kayak Aneh kayak gitu. kudet gitu ya. banget. Kudet, iya. Bener. Nah kemudian setelah mengenal Facebook, aku selanjutnya tuh kenal BBM. Tuh, Nah BBM. BBM tuh menarik juga sih, ada ping kayak gitu. Iya, Sampai-sampai tahu aku kayak, sampai-sampai ngumpulin pin BBM itu buat di invite gitu kan. Aku nulis di buku sampai full buku aku sama Seniat itu. seniat karena menarik banget saat Iya. itu gitu kan. Terus kemudian aku kenal Instagram tuh sekitar umur MTS SMP kelas 2 lah gitu kan. Itu pun sama saudara juga dibikinin karena emang aku kurang tertarik juga sih ke media digital itu, Iya. sosial media. Tapi akhirnya ternyata membutuhkan juga gitu. Kalau Adeli dari kapan? Kalau aku sih mengenal sosial media dari aku waktu SD, jadi sekitar tahun 2012 aku
pertama kali menggunakan Facebook tuh, karena emang teman-teman aku kayak ya Deli yuk bikin Facebook yuk gitu. Abis setelah itu kita beranjak ke Instagram, tapi waktu dulu Instagramnya tuh nggak kayak secanggih sekarang gitu. Iya Dulu dong. kayak waktu masih jadul banget, tapi Tahu nggak benar-benar sih dulu Instagram. Instagram tuh kayak gambarnya tuh Iya. bukan warna pink. Oh iya? Iya Warna benar, coklat. yang Oh, coklat iya. gitu, jadi Iya. kayak Aku baru kamera tahu gitu. Jadi kayak kamera, dan si Instagram itu tuh kita dibikin buat kepoin artis-artis gitu. Jadi dari situ kita buat Instagram buat mencari tahu tentang artis-artis di Instagram. Selain Instagram juga aku baru mengenal Twitter, SMP, lalu baru sekarang malah kenal sama TikTok gitu. Iya. Udah tahu cuman kayak baru menggunakannya sekarang aja gitu. Itu aja sih. Dulu juga kan TikTok pernah boomingnya tahun berapa sih? Iya benar. Tahun 2018, Iya. 2019-20. terus tiba-tiba hilang aja gara-gara apa sih, gara-gara itu tahu nggak sih Snack yang video. bowo itu Oh, Ah, apa bawa? Ih, Oh si iya betul. bowo artis TikTok itu Oh iya ya, betul. terus kayak hilang terus muncul lagi. Muncul lagi. Nah, jadi kebanyakan orang terkenal karena TikTok ya. Iya. Nah terus menurut kalian kenapa sih gitu umat manusia ya kita itu sangat menggandrungi sosial media? Kenapa gitu? Kalau menurut aku nih ya, karena butuh sih sama sosial media gitu kan. Karena kita tuh mengikuti zaman gitu. Di dunia digital, teknologi informasi dan komunikasi kan seiring berkembangnya zaman, teknologi juga ikut berkembang gitu. Gak mungkin teknologi berkembang kita diam gitu. Ya. Jadi kita mau tidak mau secara tidak langsung pun kita mengikuti perkembangan itu gitu. Jadi di era sekarang kan kalau misalkan ada orang yang nggak punya sosial media, nggak memiliki media massa gitu kan, itu sangat ketinggalan zaman lah. Dia bakal ketinggalan banyak informasi, berita dan sebagainya. Karena pada zaman sekarang itu semua informasi, semua berita disalurkan melalui sosial media rata-rata. Ya sebelum ke TV kan ada di sosial media dulu, itu tergantung medianya juga sih. Itu kan zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu gitu, kalian tahu nggak sih di zaman dulu masyarakat tuh mengkonsumsi informasi tuh kayak gimana sih gitu? Kalau aku kan taunya kayak lewat burung tuh, kayak dikasih informasi disebarin gitu kayak lewat burung. Kalian tahu nggak sih kalau itu? Dali tahu nggak? Media lama ya, dan media lama. Iya kayak si burung itu kayak nurut gitu ya untuk Iya, memberi tahu. informasi ke orang lain gitu. Cuma tahu dari burung aja sih. Oh gitu. Kalau menurut Hakim gimana? Jadi nih ya, kekurangan apa sih tadi? Itu kalau misalkan zaman dulu. Bahwa bagaimana dulu, ya. mengkonsumsi informasi gitu kan Zaman ya. dulu. Jadi mungkin halayak atau manusia di zaman dulu tuh untuk mendapatkan informasi itu tidak secepat sekarang gitu. Dia tuh harus menunggu jadwal atau informasi yang sudah dijadwalkan. Misal nih ada koran Pikiran Rakyat setiap harinya tuh atau setiap minggunya tuh di share ke halayak tuh atau ke kantor pos setiap jam 10. Nah, jadi orang-orang tuh harus menunggu sampai jam 10 hari Minggu gitu. Oh iya. Kalau sekarang kan 5 menit, 1 menit, bahkan hitungan detik pun sudah bisa tersebar luas di sosial media. Jadi kekurangannya itu sih apa ya? Lama gitu untuk mendapatkan informasi. Jadi harus menunggu dulu. Kalau jenis-jenis media lama tuh kalian tahu nggak sih apa aja? Jenis mungkin sosial media atau alat komunikasi yang alat digunakan pada komunikasi, zaman ya. dulu gitu ya. Nah. Ya, menurut jurnal yang aku baca nih ya. Jadi orang-orang zaman dulu tuh mendapatkan informasi yang pertama tuh bisa melalui suara trompet. Oh iya. Iya. Jadi misal di kampung A sedang ada kegiatan atau ada acara, jadi nanti kepala sukunya mungkin itu bisa meniupkan trompet. Nah, itu tuh sebagai informasi untuk kampung-kampung sebelahnya. Nah, ada juga melalui asap. Iya. Ya, dan yang lebih kerennya lagi melalui ini burung merpati. Nah, itu tuh Oh iya yang tadi sehebat kata kita itu itu ya. ya. Ya, burung merpati bisa nurut pada manusia gitu kan, menyebarkan surat-surat ke berbagai pelosok kayak gitu. Nah, dan yang lebih uniknya tuh tadi kan di daratan ya, daratan. Sekarang di lautan tuh melalui botol, Kak.
Jadi Iya. kalau lewat pelaut, botol ya maksudnya? tahu sih. Kalau misalkan Surat itu. pelaut itu kalau mau menyampaikan surat kadang suratnya tuh masukin ke Ke botol, botol. dilempar ke Dialir laut. dia. Jadi itu tuh Oh, bisa iya, iya, menyeberang ke samudra juga kayak gitu. Mm-mm. Seperti itu. Kalau itu kan media lama ya. Kalau misalkan media baru yang sekarang-sekarang kalian taunya apa selain Instagram, TikTok gitu? Mungkin dari surat kabar, dari majalah juga, dari film, dari televisi, juga dari internet juga bisa dari media. Oh, jadi koran udah termasuk media baru ya? Ya udah masuk ke media baru. Karena emang munculnya media baru ini emang didahului oleh dari media lama itu sendiri yang tadi dijelasin sama Hakim. Jadi perkembangannya itu media baru muncul ketika lahirnya media baru itu muncul ketika perkembangan dari media lama gitu. Yeah. Jadi setelah media lama, tapi bukan menggantikan posisi media lama, tidak, cuman lebih ke si media baru ini mengikuti perkembangan zaman. Iya, kayak lebih canggih, Canggih, ya lebih maju gitu. lagi. Sekarang juga masih banyak sih yang menggunakan media lama seperti koran cetak, itu masih banyak sekarang yang digunakan. Iya sih, tapi itu kayak udah sedikit banget nggak sih? Kayak apa? Apa bukan pengguna apa sih? Konsumen Iya, koran tuh Minat kayak ya, minat pembacanya di rata-rata koran. kan yang punya koran tuh mungkin bapak-bapak ibu-ibu kayak gitu kan. Ya, Terus kalian tahu nggak Perbandingan tuh ya. perbandingan terus benefit dari masing-masing antara media lama dan media baru itu kayak gimana? benefit dari Keuntungannya. kalau dari aku sih ya, dari media baru, keuntungannya itu yang pertama pasti pencarian informasi lebih mudah ya, lebih praktis gitu. Yang tadinya misalnya kita menjalin hubungan LDR ya dari pasangan kita yang jauh gitu, terus kita mau berkomunikasi karena emang ada media baru sekarang, jadi lebih memudahkan kita untuk mengetahui kabar dia gitu, komunikasi dia lewat WhatsApp atau lewat Instagram atau video call gitu. Iya. Terus selain itu juga kita bisa kemudahan dalam mendapatkan informasi itu. Jadi kita lebih mudah gitu mengakses internet gitu, mencari tahu gitu. Apalagi ibu-ibu ya yang mau tahu nih resep masakan gitu ya, suka nyari-nyari di internet kan, jadi lebih mudah kita. Selain itu juga bisa sebagai ini ya, hiburan. Apalagi kan di zaman sekarang banyak nih games online ya, kayak Mobile Legends nih lagi marak-maraknya, terus FF gitu. Mungkin dengan perkembangan ini juga bisa menghibur kita gitu, karena dari game-game online itu juga bisa jadi interaksi jual beli juga kan, lewat akun Shopee, terus Lazada, dari Tokopedia tuh. Jadi kita juga lebih enak gitu melakukan jual beli gitu, beli transaksi online gitu. Iya. Hakim? Perbandingan antara media lama dengan media baru ya. Iya. Mungkin perbandingannya kalau media lama kan misal di koran tuh hanya sekedar koran aja tanpa ada audio, visual gitu. Jadi hanya sekedar Cuman teks, tulisan aja. Iya. Nah, kelebihannya di media lama ini dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jarang banget yang hoax kayak gitu. Sedangkan di media lama kan ini media baru kan kita sering mendapat rentan terhadap hoax lah. Kalau berita di media baru itu. Jadi dikit-dikit misal ada yang kurang nanti direvisi, di-up, di-take down, sedangkan di media lama itu tidak. Itu kelebihannya. Jadi dapat pertanggungjawabkan, sedangkan yang media baru itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang menariknya itu sih. Kalau media lama kan cuma teks gitu kan, teks lah, nggak ada audio gitu kan, nggak ada visual. Media baru tuh ya bermacam-macam, ada visualnya, ada audionya. Jadi sebenarnya emang udah ada keuntungan masing-masing ya antara media lama sama media baru ya. Ya udah sih, kayaknya cuma itu sih ya yang kita bahas. Atau mungkin kayak ada yang mau ditambahin lagi apa gitu dari Bapak Hakim atau dari Ibu Edeli? Cukup Aja. Oke guys, teman-teman semua, untuk podcast kali ini kita sudahi sekarang. Semoga kedepannya kita sangat berharap ya, semoga media sosial semakin maju, semakin canggih, sangat bermanfaat juga ya. Sampai jumpa ya teman-teman. Nanti ketemu lagi di lain Di podcast 6 ya. Yang ke-6. Yang Ini ke-6. kan? Oh ya, ke-5. Oh, podcast 5. Yang Oh ke-5. iya, betul. Ya. Oke, bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.